Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Giri dari Bay Giri dan kali ini kita masuk ke chapter 26 dari Gary's Art of Bookkeeping Counting teman-teman ya. Nah kali ini kita akan bahas kasus yang pertama sama seperti kemarin ya, mie instan Bitcoin tapi bagian Februarinya teman-teman ya. Langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke Excel-nya. Soalnya sama ya teman-teman ya. Kita langsung lompat ke Excel-nya. Oke. Nah teman-teman, ini kita udah masuk ke Excel nih. Di sini transaksinya sama ya seperti kemarin ya. Sama. Tapi kita cuma bahas yang Februari aja sekarang. Oke, ini datanya sama seperti kemarin ya. Ini untuk persediaannya dan ini untuk penyusutannya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Ini daftar akunnya masih sama seperti kemarin. Nah teman-teman, di sini Tuan Andi ada membayar ya. Kita langsung masuk ke tahapan periode berjalan aja, di mana kita menginput entry jurnal. Di sini Tuan Andi ada membayar gaji Januari, teman-teman, yang sebelumnya telah kita catat sebagai utang gaji ya, beban gaji pada utang gaji di penyesuaian sebelumnya. Maka dari itu kita saat membayar gaji tersebut, kita membayar utang yang sebelumnya telah kita akui, yaitu utang gaji pada kas. Lalu kita ada beli lagi persediaan, teman-teman. Ini kita mencatatnya persediaan pada kas ya, karena udah bertambah teman-teman ya persediaannya dan juga kas kita berkurang. Saat membayar influencer ya beban iklan pada kas. Saat menerima uang hasil penjualan Februari ya rapel seperti bulan kemarin itu langsung kas pada penjualan mie instan. Nah setelah itu teman-teman postinglah seluruh buku entry jurnal ke dalam buku besar ya teman-teman, dia posting semua. Nanti teman-teman akan menentukan saldo ya, saldo akhir di masing-masing akun buku besar. Ini saldo akhir yang teman-teman nanti dibuatkan rangkuman menjadi neraca saldo ya. Ini neraca saldo. Setelah neraca saldo ini telah dibuat, kita dapat neraca saldo sebelum disesuaikan. Maka dari itu kita sekarang masuk ke tahap penyesuaian akhir periode yang dimana kita membuat entry penyesuaian. Di sini saya tandai warna kuning, ini adalah entry penyesuaian teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, di penyesuaian kita harus menyesuaikan aset, liabilitas, beban, dan pendapatan dan juga equity yang perlu kita sesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Pada kasus ini, kita teman-teman bisa lihat bahwa ya sewa di bayar muka kita itu sebelumnya disajikan pada angka 5 juta, yang mana 1 juta itu 1 bulan, seperti yang telah dibahas di periode sebelumnya. Dan teman-teman, perlu diketahui bahwa sisanya kalau di Februari harusnya 4 bulan nggak? Berarti harusnya sisanya 4 juta, sehingga di penyesuaian kita buang 1 juta ya, beban sewa pada sewa dibayar di muka, teman-teman. Ini sewa di agar sewa dibayar di mukanya itu turun. Lalu ada pemeriksaan fisik persediaan. Barangnya ada yang terpakai, teman-teman ya di sini. 1,8 ya. Dan dari channel yang terpakai, maka kita kurangin saja langsung, teman-teman. Langsung aja kita kurangin pemakaiannya dan kita debit beban-beban yang berkaitan, teman-teman ya. Kemudian kita melakukan penyesuaian yang sama seperti bulan lalu, yaitu beban gaji pada utang gaji ya. Ini adalah penyesuaian untuk gaji, teman-teman. Kita asumsikan angkanya masih sama seperti bulan Januari punya teman-teman ya. Lalu di sini teman-teman ada penyesuaian penyusutan. Ini seperti angkanya ada di depan tadi ya. Dan kita kreditkan akumulasi penyusutan atau akun penyusutan itu dibarengi dengan debit yang bebannya itu sesuai dengan pos ya teman-teman. Ini kalau misalnya dia posnya adalah beban penyusutan peralatan dapur ya maka bebankanlah ke sana. Kalau dia peralatan kantor ya bebankan ke sana teman-teman ya. Jadi sesuai posnya. Nah, lalu teman-teman, semua entry penyesuaian tadi postinglah ke dalam buku besar ya. Posting ke dalam buku besar, nanti teman-teman akan dapat saldo yang baru ya untuk masing-masing akun. Saldo-saldo terbaru tersebut teman-teman buatlah rangkuman lagi ke dalam neraca saldo ya. Setelah dibuat nanti kita akan dapat neraca saldo setelah disesuaikan, teman-teman. Oh ya, ini kenapa ada autofill? Jadi sebenarnya teman-teman eh saya buat neraca saldonya eh entry jurnalnya itu menggunakan apa namanya? Hmm, Excel yang memang sudah saya buat teman-teman nih. Ya, Excelnya saya tunjukin aja deh biar ini ya. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik saya sharing Excel ini juga nanti bisa kalau mau. Ntar saya share ini gimana? Saya tunjukin Excelnya. Nah ini teman-teman ya, ini Excelnya. Jadi teman-teman, eh, saya ada Excel buatan sendiri teman-teman yang dia bisa merangkap satu akuntansi ya, seperti ini. Jadi saya kalau mau lihat buku kas kayak gini aja, autofill.
Ini nggak usah diperhatikan ya, ini alat bantu saya tadi untuk pindahin data. Oke. Jadi misal kas di sini ya, kas atau saya mau lihat modal, itu bisa di sini. Nanti tinggal saya autofill aja, teman-teman. Nih, kalau misalnya barisnya kurang nanti bisa di autofill begini ya. Lalu di sini ada neraca saldo juga yang tinggal di autofill, bisa dipilih by tanggal ya. Jadi ini sebenarnya saya input dulu di sini baru saya pindahin ke sebelah. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Ini juga profilnya punya fitur multi cabang, multi sub juga. Jadi bisa ada sub ledgernya, bisa ada buku pembantu ya. Lalu ada cabangnya teman-teman. Jadi cabang itu ya agak sulit kalau saya jelasin di sini. Mungkin nanti di lain waktu aja saya bahas ya. Mungkin teman-teman yang udah ngerti multi cabang paham ya gunanya apa cabang. Oke teman-teman, itu aja sih kira-kira untuk pamer-pamer sedikitnya atau penjelasan sedikitnya. Kita balik lagi ke Excel kita yang utama. Oke, jadi teman-teman, di sini teman-teman ya, kita buat neraca saldo sudah. Lanjut kita ke entry penutup ya, ke tahap penutupan akhir periode. Di sini teman-teman tutuplah semua akun temporer ya. Ini kita penjualannya, kita tutup semua beban dan biayanya. Tutup. Kalau dilihat dari neraca saldo dari jurnalnya sih ini rugi teman-teman ya. Kita rugi sebesar 3 juta masih rugi ya. Kita maka tutuplah ikhtisar laba rugi tersebut ke kredit dan kita debit modal. Nah, setelah itu teman-teman semua entry penutup diposting juga ya, diposting ke dalam buku besar teman-teman ya. Bentar, ini saya ada yang kurang teman-teman nih. Saya isi dulu. Saya lupa isi refnya. Jadi sebenarnya saya akhir-akhir ini agak kelabakan. Biasa kan saya kalau recording teman-teman nih itu saya bikin in advance, saya buat banyak langsung ya. Saya buat banyak. Habis itu saya udah tinggal nikmatin aja hasilnya. Kemarin kebetulan waktu stok saya masih banyak, saya mungkin ada halangan atau mungkin saya lupa recording. Saya lupa recording sehingga hari ini, teman-teman, per hari ini itu saya agak kelabakan. Karena saya nggak punya stok. Jadi saya record hari ini, besok langsung upload. Eh ya, jadi teman-teman, ini agak kelabakan, teman-teman. Mungkin besok saya ada upload, mungkin tidak. Karena saya juga ada urgency besok. Itu besok ada hari terakhir buat sesuatu, teman-teman nih. Nggak, nggak mau saya ceritakan lah, nggak mau terlalu banyak cerita personal life. Kita keep it professional di sini. Mungkin dengan sedikit-sedikit curhat saja. Jadi teman-teman mungkin besok saya upload, mungkin tidak. Ya, karena memang saya ada yang harus diurus besok. Kalau memang saya nggak upload, mungkin sekalian aja saya rehat Sabtunya ya. Jadi ini hari-hari Kamis ingat saya. Ya tanggal 25 Juli ya. Ini tanggal 25 Juli, teman-teman. Ini saya record jam 6 pagi. Teman-teman akan dapat videonya itu jam 11.30, teman-teman ya. Seperti jadwal saya seperti biasa. Yang biasanya ya. Itu teman-teman bakal dapatnya. Ya, teman-teman bakal dapatnya itu jam 11.30. Nah, jadi teman-teman, mungkin saya rehat atau tidak untuk 2 hari ini ya. Jadi mungkin Jumat sama Sabtu saya nggak upload, atau mungkin saya upload saya nggak tahu. Ini saya udah mulai bersin-bersin juga ke kebahayain. Oke, jadi intinya bisa aja upload, bisa aja enggak. Kalau misalnya nggak upload, ya saya mohon maaf lah ya. Kalau misalnya upload, ya berarti saya masih sempat untuk melakukan hal ini teman-teman ya, melakukan recording ini. Jadi kurang lebih begitu ya. Ya kalau saya upload ya saya upload, kalau enggak ya enggak lah. Oke, jadi teman-teman, kita masuk lagi ke neraca saldo. Di sini neraca saldonya teman-teman kita rangkum seluruh saldo yang dari buku besar setelah ada entry penutup. Maka kita dapat neraca saldo setelah penutupan. Nah, dari situ teman-teman kita sudah selesai nih siklus akuntansinya. Sekarang kita cuma perlu ekstrak laporan keuangan teman-teman ya. Untuk laporan keuangan, pertama kita bahas laba rugi dulu. Laba rugi teman-teman seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan, teman-teman bisa ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan ya. Ambil aja saldo-saldonya. Pindahkan teman-teman, pindahkan ke dalam sini. Nanti teman-teman cuma perlu sajikan sesuai pos ya, sesuai posnya aja.
nanti teman-teman bakal dapat angka labanya, oke? Nah, lalu ada perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas seperti yang sudah saya tekankan sebelumnya, memang banyak metode untuk menyusun ini, tapi yang paling saya gemari adalah membuka buku besar setelah penutupan. Mana buku besarnya? Ini. Nah, di sini ya, ini saldo awal karena rugi bersih, hingga saldo akhirnya segini. Saya lebih suka menyusun perubahan ekuitas melalui itu, teman-teman ya, lewat buku besar ekuitasnya langsung. Masing-masing akunnya langsung. Oke, lalu ada laporan posisi keuangan, ini bisa dari neraca saldo setelah ditutup ya. Angkanya pasti sama. Lalu teman-teman untuk arus kas ya, ini arus kas yang metode langsung teman-teman ambil dari buku besar kas ya. Ini buku besar kas, oke. Dirangkum aja jadi lebih gampang dibaca ya, karena transaksi kas kan biasa banyak. Dirangkum aja jadi by kategori transaksi. Lalu teman-teman ya untuk metode tidak langsung itu caranya ya tidak akan saya bahas terlalu detail seperti yang saya ungkapkan di video sebelumnya, nggak bakal saya bahas detail. Ini ngambilnya neraca komparatif ya, lalu juga mengambil laba rugi teman-teman ya. Kalau untuk yang bagian pendanaan ini biasa teman-teman perlu juga laporan perubahan ekuitasnya. Dah, gitu aja teman-teman nih. Semoga materinya dapat dipahami ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan ya, kita bisa aja berjumpa lagi di chapter 27 di hari esok ya, hari esok Jumat tanggal 26 Juli. Hari ini tanggal 25 Juli ya. Kalau kita akan bertemu besok, kalau tidak ya mungkin Senin ya. Senin saya pastikan akan upload ya, nggak bakal saya tunda-tunda lagi. Dan juga teman-teman, seperti yang telah saya ungkapkan di beberapa chapter sebelumnya, mungkin eh, setelah bookkeeping counting ini selesai, saya akan ngambil rehat lumayan lama atau tidak ya. Jadi saya mau rehat lah intinya teman-teman nih. Jadi biasa saya upload itu memang tipenya saya kerjain dulu, saya upload stok ya, saya upload stok yang sudah ada. Jadi saya nggak pernah dikejar waktu gitu. Saya bukan tipe yang pengen kerjanya hari ini saya record, besok saya upload. Hari ini saya record, besok saya upload. Saya tipe kerjanya itu oke. Ini minggu ini, teman-teman, minggu ini saya memang luangkan waktu intensif banget buat ngerjain ini. Saya buat langsung sampai 20 chapter. 20 chapter itu langsung saya upload sekaligus. Gitu teman-teman ya. Upload sekaligus dan saya jadwalkan keluarnya satu hari satu kali. Dan dengan metode kerja seperti ini saya udah merasakan ya memang saya lebih santai, saya nggak dikejar waktu karena memang saya udah punya stok. Tapi karena satu dan lain waktu itu mungkin emang ada urgensi apa atau memang saya lupa aja untuk record, saya baru sadar itu deket-deket di hari stoknya udah mau habis. Jadi saya agak kelabakan dengan cara kerja seperti ini. Saya lebih suka yang saya kerjain banyak langsung, saya upload pelan-pelan. Karena saya juga punya kegiatan lain ya, saya orang kantoran temen-temen ya. Jadi kalau misalnya terlalu dikejar-kejar begini, saya kurang oke juga kerjanya teman-teman nih. Mungkin teman-teman bisa lihat ada penurunan kualitas mungkin dalam penjelasan atau bagaimana. Nah, teman-teman, basically ya saya nggak buka basa-basi lagi. Intinya saya bakal rehat ya. Ini saya buat fix aja di Jumat, Sabtu saya nggak upload, Senin saya bakal upload ya. Lalu untuk yang series setelah bookkeeping accounting ya, seperti financial accounting, tax accounting itu mungkin bakal nyusul ya. Saya juga ada planning untuk bikin series Excel. Nanti saya bahas-bahas functions dasar di Excel ya, fungsi-fungsi dasar. Lalu nanti juga ada practical, bukan practical ya, apa, bahasanya, eh, contoh-contoh ini ya, apa ya, contoh-contoh praktisi. Jadi saya bakal kasih beberapa kombinasi rumus yang biasa digunakan, gunanya untuk apa dalam kasus-kasus pekerjaan teman-teman ya. Mungkin ya memang saya nggak terlalu jago-jago banget, tapi teman-teman ya, saya cukup percaya diri bahwa apa yang saya ketahui itu dapat membantu bagian teman-teman ya. Kurang lebih begitu, teman-teman. Semoga materinya dapat dipahami dan sampai jumpa di chapter 27. Terima kasih sudah menonton ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, tanya aja di kolom komentarnya, nanti akan saya tanggapi semampu saya. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di chapter 27.